Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Marwanto dari kelas 6A reguler pagi NPM 17630725. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengembangan metode steganografi menggunakan emoticon berbasis LJW pada PHP Prechat. Nah, di sini yang saya presentasikan ialah latar belakangnya, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Nah, di sini kita langsung saja ke latar belakangnya. Dan di sini saya tampilkan dulu. Nah, di sini ada jurnalnya, jurnal yang tentang pengembangan metode steganografi menggunakan emoticon berbasis LJW pada PHP Prechat. Nah, di sini akan saya jelaskan latar belakangnya dulu. Di sini latar belakang penelitian. Nah, latar belakang penelitian steganografi sendiri adalah teknik menyembunyikan pesan di dalam pesan lainnya sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak lain selain pengirim dan penerima yang dapat menyadari adanya pesan rahasia. Nah, modal dasar dari steganografi terdiri dari pesan rahasia, media, dan kunci. Media atau koper digunakan untuk menyembunyikan kehadiran data atau pesan. Nah, ada berbagai macam media yang digunakan untuk menyembunyikan pesan antara lain dengan menggunakan gambar, seperti metode gambar, audio, video, dan teks. Dari beberapa media yang sering digunakan, biasanya lebih ke teks, media teks. Nah, adalah yang paling sulit yang digunakan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tata bahasa, linguistik, dan ortografi dari setiap bahasa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terciptalah emoticon. Nah, emoticon adalah representasi virtual bahasa, tubuh, dan fungsi utama emoticon adalah untuk menyampaikan informasi tentang keadaan emosional penulis atau emosional pada seseorang yang diri kita ini, untuk mengirim pesan ke orang lain. Nah, jadi dengan menggunakan emoticon sebagai media penyimpanan pesan dan digabungkan dengan teks untuk menyamarkan emoticon, maka hal ini dapat membantu menyamarkan keberadaan pesan tersembunyi. Nah, itulah latar belakang dari penelitian jurnal tadi. Nah, kita langsung masuk ke dalam kelebihan penelitiannya. Nah, oke. Ini akan saya perbesar. Oke, tunggu bentar. Nah, oke. Di sini kelebihan penelitian ini menurut saya ialah tidak adanya keterkaitan metode ini dengan bahasa tertentu. Melindungi pesan rahasia dalam fase transmisi, kurangnya noise, tidak mengubah arti atau format teks media, dan meningkatkan kapasitas. Nah, dengan menggunakan emoticon ini, orang-orang bisa mengekspresikan kehidupannya. Dia apakah dia sedang sedih, galau, marah, atau hal lainnya. Nah, tanpa menuliskan kata-kata lagi. Emoticon juga membuat pengguna akan mengalami efek positif, diantaranya lebih terbuka dalam interaksi personal, menyerap lebih banyak informasi, serta menjadi lawan bicara yang menyenangkan dan lain-lainnya. Nah, itu adalah kelebihan penelitian ini. Dan kita akan masuk ke kekurangan penelitian ini. Nah, kekurangan penelitian ini ialah, menurut saya, ialah tidak semua dari 256 simbol yang diinisialisasi digunakan. Nah, kalau kita lihat di jurnalnya itu tidak tidak terlalu banyak juga yang diinisialisasi. Nah, dan juga di sini ada beberapa simbol yang tidak dapat digunakan. Simbol-simbol ini menyebabkan beberapa pointer kamus tidak akan pernah terpakai. Nah, saya baca di jurnalnya juga di situ kekurangannya ialah simbol-simbolnya juga. Ada sebagian beberapa yang tidak terpakai, yang tidak berguna. Nah, dan di sini masih terlalu sedikit untuk jenis-jenis emoticonnya. Dan sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi supaya emoticonnya lebih banyak, dan juga kurangnya emoticon ini bisa juga salah diartikan sama pengguna. Misalkan kita sedang kan dengan emoticon, dia bisa saja pura-pura bahagia, pura-pura senang, padahal sebenarnya dia sedang sedih. Nah,
dan di situ dia menyalahartikan. Oke, di sini kita masuk ke kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari jurnal ini ialah dalam artikel ini kami mengusulkan sebuah metode steganografi teks berbasis emoticon dan LJW. Metode ini menggabungkan antara steganografi dengan kompresi teks LJW dengan menggunakan emoticon. Dari percobaan yang telah dilakukan, metode ini lebih baik dari metode yang telah ada, kecuali untuk kasus terburuk dari kompresi. Akan tetapi, dalam kasus nyata, sangat jarang ditemui kasus terburuk dari kompresi sehingga metode ini dapat diterapkan dalam dunia nyata. Setiap emoticon dalam metode ini dapat menyimpan data yang bervariasi dan dinamis, sehingga kapasitas penyimpanan meningkat. Inisialisasi awal kamus dapat dibuat berbeda tidak memengaruhi jalannya metode usulan. Metode ini dapat dikembangkan lebih jauh. Banyak hal yang dapat dikembangkan seperti membuat media teks dan emoticon yang text, membuat emoticon dengan media menjadi lebih natural. Nah, atau membuat kamus lebih dinamis dengan mengoptimalkan kamus ULJW. Nah, mungkin sampai sini saja penjelasan saya dari jurnal tadi. Jurnal berjudul Pengembangan Metode Steganografi menggunakan emoticon berbasis LJW pada PHP Prechat. Nah, dan situ tadi saya jelaskan kelebihan dan kekurangan menurut saya ketika saya membaca jurnal tersebut. Nah, mungkin sampai sini saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oke, Assalamualaikum.